Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di pagi hari ini kami bersama warga akan bersama-sama touring tipis menuju sebuah tempat yang lagi viral sekarang ini, yaitu negeri di atas awan, Dieng, tapi melalui jalur bawah. Ya, kita mau jalan-jalan naik sepeda, sepedanya nggak ada, kita naik motor, jalan-jalan tipis. Membersamai warga juga dalam rangka memasuki sebentar lagi kita akan memperingati 17-an Agustus. Ya. Bagaimana perjalanannya, bagaimana suasananya, nanti kita saksikan perjalanan. Ya, sama Mas Bro, Mas Lugi ini. Ya. Siap. Oke, siap. Kita nungguin lagi pada beli bensin dulu ya Bang. Teman-teman kita lagi beli bensin ya, nggak kehabisan nanti di jalannya.
Oke, kita udah berada di pasar Batang. Kita mau menuju ke puncaknya lewat sana itu. Tuh, teman-teman udah naik. Yuk. Naiknya. Adek, naik, Dek. Naik. Panas, panas. Halo guys, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Taubah 112 mengingatkan kepada kita bahwa salah satu di antara orang-orang yang layak mendapatkan keberuntungan adalah mereka yang melakukan asyahah. Asyahah artinya mengembara, melakukan traveling, touring, asalkan kita niatkan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Nabi itu apapun yang kita lakukan mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abdar. Setiap apapun amalan yang kita lakukan yang tidak dimulai dengan bismillah terputus dari ibadah. Kita melakukan asyahah. Al-abiduna al-hamiduna at-taibuna as-saihuna. Salah satu di antara ciri orang-orang yang mendapatkan keberuntungan adalah orang yang bertaubat, orang yang beribadah. Al-hamidun yang senantiasa memuji Allah, dan as-saihun yang mereka melakukan asyahah, melakukan pengembaraan untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, untuk refreshing. Kenapa kita refreshing? Kita ini terdiri dari 3, ruh, jasad, dan akal. Ruh itu memerlukan refreshing. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama siapa? Hanzalah. Datang, ya, ditemui oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bertanya, Hanzalah, apa kabar pagi hari ini? Gimana kondisinya? Bagaimana keadaan kamu? Hanzalah menjawab, wahai Abu Bakar, rupanya Hanzalah sudah terjangkiti penyakit munafik. Kemunafikan sudah menjangkiti saya, wahai Abu Bakar. Abu Bakar kaget. Abu Bakar, kenapa ya Hanzalah? Wahai Abu Bakar, entah mengapa kalau kami sedang berada di majelis Rasulullah, ada di majelis zikir Rasulullah, surga dan neraka itu seolah-olah ada di hadapan 2 mata saya. Akhirat itu, tarikan itu begitu kencang. Tapi kalau aku kembali pulang bergaul bersama-sama anak istri, masyarakat dari latar belakang yang berbeda, tiba-tiba apa? Sentuhan-sentuhan itu hilang. Mungkin kemunafikan sudah mulai menjangkiti hati saya. Kata Abu Bakar, wahai Hanzalah, kalau itu semua engkau rasakan, jangankan engkau, aku juga sama. Mari kita datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Akhirnya 2 sahabat ini datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau curhat kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah berkata, ada apa wahai Hanzalah? Begini, entah mengapa wahai Rasul, kalau aku sedang berada di majelismu, ada di majelis zikirmu, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan 2 mata saya. Tapi kalau aku meninggalkan engkau, tidak hadir di majelis zikirmu, sentuhan-sentuhan itu begitu sirna, hambar hati saya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sa'atan wa sa'atan. Demikianlah hidup ini. Tidak harus 24 jam itu beribadah, zikir, baca Quran kepada Allah saja. Tidak harus itu. Tapi harus ada saat-saat di mana kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan seluruh jasad kita. Kita habiskan waktu kita buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga butuh sesuatu yang disebut dengan penyegaran, refreshing. Silahkan kita melakukan refreshing. Silahkan kita melakukan sebuah pengembaraan. Niatkan semuanya adalah dalam rangka Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah semua terputus. Kita awali dengan bismillah berangkat. Datang ke tempat ini luar biasa. Negeri di atas awan, gunung-gunung begitu menjulang. Langit begitu tinggi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah kamu tidak perhatikan, kata Allah, bagaimana Allah menciptakan unta, Allah menciptakan langit, dan Allah menciptakan gunung. Gunung sebagai pasak. Kita lihat gunung-gunung menjulang tinggi. Bumi ini bagaikan sebuah tenda. Pasaknya adalah bumi. Dan gunung pada waktu itu sebagai pasak yang mengokohkan bumi itu. Maka kita akhirnya mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata tidak ada ciptaanmu yang begitu sia-sia. Di balik segala ciptaan Allah tersimpan ayat-ayatnya, kebesarannya. Kita diajarkan untuk senantiasa mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, salah satu di antara tanda ulul albab adalah mereka yang senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah kauniyah, ayat-ayat yang tersimpan di balik jagat raya alam ini. Ayat Allah ada 2, ayat kauliyah, ada ayat kauniyah.
ayat kauliyah berupa ayat-ayat tertulis dalam Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas, dan ayat kauniyah adalah berupa tanda-tanda Allah di jagat raya alam ini. Pemandangan Puncak Dieng adalah salah satu bagian daripada bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, tidak ada ciptaannya yang sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.